Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada penelitian ini, saya Agung bersama mitra saya Agustinus Silalahi dan Bapak Aulianaro dari Mercu Buana juga. Sedangkan Agustinus Silalahi itu dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya melakukan penelitian bersama-sama. Kebetulan statusnya sudah publish dengan judul Identifying and Modeling the Portion of Non-Moving Time in Physical Distribution. Ini sudah publish di International Journal terindeks DOAJ, yaitu Jurnal Transport and Logistik. Ini juga sudah ada nomornya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa mengambil topik mengidentifikasi dan memodelkan porsi non-moving time, yang artinya waktu yang tidak digunakan untuk bergerak, ya. Nah, topik ini sesuai dengan mata kuliah yang terkait dengan logistik dan juga efisiensi, seperti pada operation research, kemudian juga mengenai time study, ya. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengetahui berapa banyak sih persentase non-moving time yang terjadi jika kita melakukan pengiriman atau delivery suatu barang. Nah, di sini kami bertiga melakukan research kurang lebih selama 4 bulanan. Nah, ini tujuan penelitiannya, kemudian ada literatur reviewnya. Nah, di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan non-moving time. Non-moving time itu terdapat yang di dalam kotak merah ini, yaitu ada waktu tunggu, waktu masuk ke dalam, kemudian waktu bongkar, kemudian waktu untuk meletakkan barang, waktu untuk memeriksa, dan waktu untuk menerima, serta mobil itu berangkat dari tempat customernya untuk melakukan perjalanan atau pengiriman berikutnya. Jadi inilah yang dimaksud non-moving time. Kemudian bagaimana sih kita mengidentifikasikan, ya, supaya kita tahu berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk pengiriman dan bukan untuk pengiriman, ya, waktu bergerak. Di sini kami bertiga melakukan research dengan menggunakan GPS, ya. Nah, ini alat GPS-nya, ya, namanya GPS tracker Garda C40, ya. Itu keluaran Super Spring, ya.
Nah, ini alat dipasangkan pada mobil yang setiap harinya melakukan atau ditugaskan untuk mengirim barang dari gudang ke customer. Ya. Nah, GPS ini kita pasang di mobilnya. Ya. Dimana jika dicopot oleh supir, ini GPS akan memberikan notifikasi ke HP. Ya, dalam hal ini adalah HP kami sebagai peneliti. Ya, ini GPS tracker namanya yang kita pasangkan. Lalu setelah selesai itu setiap hari, setiap habis pengiriman kita bisa download reportnya, atau selama dia aktivitas kita bisa monitor. Ya, jadi ini ya, ada 3 unit mobil yang kita ambil datanya ya selama 3 bulan, TCC, UXR dan UCJ. Ya, ini contoh GPS-nya. Kemudian jika kita mau informasinya, ya kita bisa download di sini. Ya, manajemennya. Nah, ini bisa ada email ya, vehicle, kemudian juga ada report ya. Ini report yang kita download adalah di ini trip report, yang artinya laporan perjalanan ya. Di situ bisa dipilih ya. Kita lihat di sini. Nah, itu mau mobil yang mana? Ya, tinggal dipilih. Kemudian ini filternya ya. Mau kapan, mau today, yesterday, atau pilih tanggal. Nah, ini start time, end time-nya kapan. Nah, nanti dia akan muncul sini. Ya, kemudian tinggal klik. Itu akan terdownload dalam bentuk Excel. Ya. Nah, itulah yang namanya proses reportnya. Jadi dengan data yang diambil oleh GPS ini, dari GPS ini ya, kita akan mengetahui tujuan research kita ya, yaitu mengetahui berapa besar waktu non-moving, artinya waktu yang tidak bergerak ya. Ini saya akan kasih lihat contohnya seperti apa ya. Nah, contoh reportnya seperti ini, GPS data ya. Jadi di sini kita tahu start locationnya dari mana, end locationnya mana ya. Kalau trip itu artinya dia moving, waktu movingnya ya. Ini jaraknya, ini speednya. Kemudian kalau parking itu kita kategorikan sebagai non moving ya. Jadi parking itu memuat aktivitas pada saat dia tiba di lokasi. Misalnya dia tiba di lokasi ini ya, CV Sinar Terang ya. Nah, kemudian dia parkingnya itu meliputi aktivitas menunggu karena antrian, kemudian aktivitas
bongkar, ya, kemudian aktivitas administrasi, penurunan barang, dan lain-lain, ya. Nah, itu contoh dalam hal ini adalah 3 menit 29 detik. Ya, kemudian dijumlahkan semua sehingga dari data tersebut kita lihat ini moving time-nya, ini non moving time-nya, ya. Kemudian persen non moving time terhadap total time-nya berapa persen gitu ya. Nah, di sini kita lihat bervariasi ya. Nah, kita hitung dengan rumus itu kita dapatkan porsi non moving time-nya itu 29,95%. Di mana waktu moving time-nya itu 70,05%. Ya. Kemudian kita bikin model matematika dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Sehingga kita dapatkan model matematikanya Y sama dengan 53,33 ditambah 7,3 X1 ditambah 17,04 X2, ya. Nah, untuk penjelasan X1-nya itu yaitu kita identifikasikan sebagai jumlah lokasi customer yang dikirim oleh mobil tersebut. Kemudian volumenya itu kita kasih X2, ya. Jadi di sini hubungan antara jumlah lokasi dengan jumlah lokasi itu X1, kemudian volumenya X2. Nah, ini ada pengaruhnya terhadap ini ya, non moving time-nya, ya. Kemudian ini juga ada confidence interval, ya. Sehingga di dalam kesimpulan, ya, jadi dengan mengetahui, mengidentifikasikan besarnya non moving time, artinya waktu tidak bergerak, itu sangat penting untuk diimplementasikan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki mobil pengiriman, ya, karena bisa memonitor efektivitas waktu pengiriman. Jadi dalam hal ini GPS itu kita menggunakan GPS dan dianalisa oleh Microsoft Excel, ya. Kita identifikasikan bahwa non moving time itu sebesar 29,95%, di mana hal tersebut kemungkinan bisa diturunkan dengan pengaturan yang lebih baik antara supplier dan customer, ya. Jadi misalnya ada slot waktunya, oh customer ini boleh datangnya jam berapa, jadi dia tidak ada waktu nunggu yang lama gitu ya. Kemudian better time arrangement supplier and customer tadi ya. Kemudian better preparation for receiving. Jadi si customer juga sudah menyiapkan misalnya tempat untuk bongkar muat, kemudian untuk palet, ya, seperti hand palet untuk mobilisasi barang, dan juga untuk pekerja-pekerja yang sudah biasa melakukannya, ya. Jadi kesimpulannya itu, dan tidak lupa juga penelitian ini dibiayai oleh Universitas Mercu Buana, ya, dominan oleh Universitas Mercu Buana, dan juga Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Ini referensinya lebih lanjut, jika ingin mengetahui lebih jauh bisa dipelajari melalui referensi ini. Demikian penjelasan hasil penelitian bersama antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan ini artikel sekali lagi sudah publish, ya, dan tersedia online pada tanggal 18 Mei 2024. Demikian penjelasan hasil penelitian kami.
Terima kasih. Selamat siang.